Oke, kembali lagi di Arka Gaming. Jadi kali ini kita akan coba nge-review tentang kereta Shinkansen. Jadi kereta Shinkansen Tomica ini bisa bergerak itu karena menggunakan baterai. Jadi kalau misalnya kita mau ganti baterai atau belum dipasang baterai, kita bisa melakukan proses pemasangan baterai. Sebentar kita copot dulu. Ini adalah yang keduanya. Nah, cara untuk mengganti baterai atau memasang baterai pada lokomotif Tomica Shinkansen ini itu sebenarnya cukup mudah, karena hanya perlu untuk membuka satu buah baut di sini, kemudian nanti dia akan terbuka dan nantinya kita tinggal mengganti baterainya. Jadi sebenarnya sangat mudah dan sesimpel itu. Nah, kita akan coba lakukan. Jadi karena kereta ini sudah baterainya sudah lemah, sehingga lihat putaran roda, coba kita lihat kalau dia berjalan, itu jalannya sangat lambat. Jadi saat ini kita perlu mengganti baterainya supaya dia bisa berjalan lebih cepat dan kembali bisa menarik gerbong di belakangnya. Ini untuk berjalan sendiri saja sudah cukup lambat, apalagi kalau dipasang rangkaian keretanya, kereta penumpang. Jadi kalau dipasang ini misalnya, terus dipasang yang belakang lagi, jadi bebannya akan semakin berat dan kereta ini tidak bisa berjalan cepat, sangat lambat ketika membawa rangkaiannya. Nah, sekarang kita coba ganti cukup sederhana. Kita tinggal membuka baut yang ada di sini. Kita akan buka sampai dia terlepas. Sampai terlepas. Sepertinya sudah terlepas. Jadi, nah, dia sudah terlepas. Ya, jadi ini hanya kosongan aja covernya. Nah, sebenarnya ini adalah mesinnya. Ya, inilah baterai yang harus kita ganti ya, dan ini kelihatannya juga cukup kotor, jadi baterainya tinggal diganti. Saya mengganti baterai yang lama. Kita ganti dengan baterai yang baru. Nah, baterai ini pasangnya jangan kebalik, jadi bagian yang ada springnya itu adalah bagian minus. Kita masukin dulu, kemudian kita tekan. Nah, kita coba tes ya, tes kecepatan setelah diganti baterai. Ini adalah kecepatan low. Coba kita jalan, kelihatan bedanya. Ini kecepatan low. Kalau kecepatan high lebih cepat lagi. Maaf, jadi agak susah dikontrol kalau apa namanya, kalau kereta ini tanpa bodi agak susah dikontrol ya. Nanti kita lihat perbedaan kecepatannya setelah dipasang bodinya. Nah, cara setelah dipasang baterai penggantinya, baterai yang baru, kemudian kita tes tadi rodanya juga berjalan, artinya kereta ini berfungsi dengan normal. Sekarang kita matikan, kemudian kita pasang lagi. Pasangnya cukup gampang, hanya memasukkan lock ini terlebih dahulu ke dalam lubang yang ada di bodinya. Kita masukkan, jangan sampai terjepit ya. Dimasukkan, kemudian baut yang tadi kita kencangkan lagi sampai dia benar-benar sudah rapat. Kalau nggak rapat, nanti dia akan ketika digunakan, dia akan ketika berjalan dia bergetar. Nantinya lama-lama baut itu akan berputar sendiri dan lama-lama terlepas. Baiknya sampai rapat. Nah, kita coba kecepatannya. Ini kecepatan ini kecepatan low. Kalau ini kecepatan high. Agak susah ya kecepatan high ini, karena satu misalnya.
sangat cepat. Jadi ini yang low dibanding baterai yang sebelumnya, ini jauh lebih cepat dibanding yang sebelumnya. Setelah diganti baterai, kecepatan speed low saja sudah cukup lumayan. Nah, kita ganti yang high, tambah cepat lagi. Dan kenapa dia begitu cepat? Karena dia adalah kereta cepat ya, jadi kereta cepat Shinkansen. Oke. Nah, terus yang kedua kita akan coba buka gerbong penumpang ini. Nah, kalau gerbong penumpang ini seringnya karena copot pasang, pengaitnya ini suka rusak atau bahkan patah. Nah, bagian sini ini jarang patah, tapi ada kemungkinan juga bisa patah kalau misalnya proses pemasangan dan pelepasannya itu tidak baik dan dipaksa. Kadang suka kalau anak-anak tuh main ini suka ditarik saja sehingga dia bisa patah, dan ketika patah dia tidak bisa disambung dengan data lainnya. Nah, ini contoh yang nggak bagus. Nah, baiknya dipegangin, ketika ini dipegang. Nah, ketika kadang suka ditarik dan patah, dipaksa untuk melepas ini tanpa memperhatikan setelahnya. Ini ada celah, jadi sebenarnya kita harus memastikan celah ini aja bisa masuk, jadi gampang. Tapi kalau dipaksa ditarik, asal tarik aja ya, dia ada kemungkinan bisa patah. Nah, tapi tenang aja, kalau dia patah teman-teman bisa mengganti ya. Ini bisa diganti sebenarnya. Jadi teman-teman bisa cari di mana, di toko-toko yang menjual Tomica, biasanya ini dijual. Jadi nggak usah khawatir sebenarnya, tapi ya teman-teman harus cari penggantinya. Nah, terus gimana cara ketika sudah punya ini pengait yang baru, gimana cara masangnya? Ya, ini juga sama ya, cukup mudah. Jadi nanti kita akan buka ini, ada baut di sini. Ini ada baut yang harus kita buka, satu baut saja. Kita coba buka ya. Nanti kita lihat dalamnya kayak apa, isinya seperti apa nih. Dia sampai terbuka. Nah, ketika terlepas, sama ini ada bodinya. Terus kemudian, nah kalau ini bautnya tidak ngikat, jadi hati-hati jangan sampai hilang. Ini ada dua, ini bagian yang untuk mengait, ini adalah bagian yang terkait. Nah, jadi jangan sampai tertukar masangnya, dan memang nggak bisa tertukar sih. Jadi beda ya. Inilah yang hebat dari mainan-mainan Jepang, atau pokoknya teknologi di Jepang tuh selalu memastikan bahwa mereka tidak boleh salah pasang. Makanya dibuat modelnya itu berbeda. Nah, ketika ini rusak, teman-teman hanya tinggal mendorong ke arah sana, kemudian menariknya, dia akan terlepas. Jadi seperti ini. Nah, ketika sudah ada yang baru, teman-teman tinggal pasang, masukin sebelah kanan, dorong sampai ke kanan, kemudian yang bawah ini kita dorong ke bawah, dia akan terkait seperti ini. Membukanya gampang, masukkan lagi. Nah, untuk bagian satunya sebelah sini, ini teman-teman harus membuka baut yang ada di sini. Jadi kita harus buka bautnya terlebih dahulu, baru kita bisa mengganti. Tapi kalau misalnya bautnya nggak dibuka, nggak bisa diganti ya. Jadi ini kita buka, bautnya lebih pendek, kita buka bautnya, kemudian ini hanya tinggal ditarik. Nah, ini bisa diganti dengan yang baru kalau misalnya patah. Nah, ketika diganti yang baru, jangan lupa proses pemasangannya itu, ini ada dua lubang nih, jadi jangan sampai ketuker, yang ini yang dipasang di sini, karena di sini juga bisa masuk.
ini juga bisa masuk ke dalam pengaitnya. Jadi jangan sampai ketuker, nanti akan bermasalah ketika akan dipasang dengan gerbong lainnya. Setelah dimasukkan, diganti, kemudian langsung kita pasang lagi bautnya. Pasangannya gampang, ini harus dimasukkan dulu ke dalam sini. Nah, terus kemudian ini nanti dikunci lagi dengan baut yang kecil tadi, yang lebih pendek. Nah, sudah diganti, kemudian kita akan pasangkan kembali bautnya sampai dia rapat. Oke, sudah rapat. Nah, ketika sudah rapat dan ini pastikan sudah kencang, yang sebelah sini juga sudah kencang, kemudian kita pasang lagi ke dalam gerbong tadi. Nah, pemasangan ini jangan sampai lupa ya, karena kalau kebalik ini, misalnya dibalik seperti ini, dia nggak akan bisa ya, karena ini akan nyangkut, nanti dia akan nyangkut dengan rongga yang ada di sini. Memang celah ini dibuat supaya tidak tertukar. Nah, seperti ini. Jadi untuk pengait ini ya, nanti nah, jadi pemasangannya harus tidak boleh tertukar. Kalau tertukar dia tidak akan ini. Nah, sebelah sini itu buat pengait tadi ya, pengait yang ini karena dia naik turun. Kemudian untuk sebelah sini itu pengait yang bisa bergerak ke kanan kiri. Nah, celahnya juga akan mengikuti, jadi jangan sampai terbalik, karena terbalik tidak akan bisa terpasang. Oke, kemudian kita pasang lagi bautnya. Kita pasang bautnya sampai dia rapat. Pasang lagi sampai dia rapat. Oke, sudah cukup rapat. Sekarang ini sudah bisa digunakan lagi, bisa dipasang lagi ke dalam rangkaian keretanya. Kita bisa sambung. Oke, ini juga bisa disambung lagi dengan gerbong yang ketiga. Jadi kalau untuk masang lebih hati-hati supaya nggak gampang rusak, teman-teman harus memegang pengait ini pada saat dipasang, jadi dia tidak akan rusak. Oke, jadilah satu rangkaian kereta api Shinkansen. Oke, baik, sekian review tentang penggantian baterai atau pemasangan baterai, kemudian penggantian pengait yang rusak pada kereta Shinkansen Tomica. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau misalnya rusak pengaitnya atau keretanya sudah berjalan lambat atau bahkan sampai tidak bisa berjalan. Itu artinya teman-teman perlu mengganti baterainya saja. Jadi cukup mudah. Oke, terima kasih ya untuk menonton video review ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe video di channel LK Gaming. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.